Baiklah, sini saya akan mereview materi chapter 4 yang memiliki judul Proses Analisis Pekerjaan dan Manajemen Bakat. Sini ada 5 poin atau tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu mendefinisikan manajemen bakat dan menjelaskan mengapa manajemen bakat itu penting. Yang kedua, membahas proses analisis pekerjaan. Yang ketiga, menjelaskan 3 metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan meliputi wawancara, visioner, dan observasi. Yang keempat, menjelaskan bagaimana menulis deskripsi pekerjaan. Yang kelima, menjelaskan bagaimana menulis sebuah spesifikasi pekerjaan. Baiklah, slide berikutnya. Yang pertama, manajemen bakat. Yaitu proses yang berorientasi pada sasaran yang merupakan integrasi dari proses perencanaan, perekrutan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian kompensasi terhadap karyawan. Manajemen bakat ini penting dilakukan karena sangat memiliki dampak terhadap perusahaan. Sehingga ketika seorang karyawan memiliki bakat khusus atau skill yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan, akan memberikan dampak baik terhadap perusahaan itu sendiri dan memberikan keuntungan dari perusahaan itu sendiri. Sehingga karyawan tersebut dapat diberikan sebuah kompensasi dan privilege lainnya. Slide berikutnya, analisis pekerjaan. Itu proses untuk menentukan tugas dan keterampilan yang diperlukan dari suatu pekerjaan dan jenis orang atau karakteristik orang yang harus dipekerjakan untuknya. Analisis pekerjaan ini menghasilkan informasi untuk menulis deskripsi pekerjaan. Intinya melakukan analisis pekerjaan ini ketika seorang karyawan baru ingin melakukan pekerjaannya. Setiap perusahaan harus memberikan analisis pekerjaan atau keterampilan yang diperlukan di dalam sebuah pekerjaan tersebut, sehingga seorang karyawan bisa memberikan keputusan untuk melakukan pelamaran yang dilakukan di bidang tertentu. Deskripsi pekerjaan memiliki definisi daftar yang berisi tugas, tanggung jawab, hubungan pelaporan, kondisi kerja, dan tanggung jawab. Deskripsi pekerjaan ini adalah salah satu hasil dari analisis pekerjaan, di mana deskripsi pekerjaan ini menggambarkan kepada seorang karyawan bahwasanya sebuah perusahaan memiliki gambaran atau job desk yang harus dikerjakan dan harus dipertanggungjawabkan ketika mendapatkan jabatan atau posisi tersebut. Spesifikasi pekerjaan. Daftar yang merupakan daftar yang berisi persyaratan manusia dari suatu pekerjaan, yaitu pendidikan, keterampilan, kepribadian, dan lain sebagainya yang diperlukan secara produk lainnya dari analisis pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan ini merupakan suatu pekerjaan suatu gambaran latar belakang seorang karyawan yang ingin bekerja di sebuah perusahaan. Contohnya, sebuah perusahaan harus mengenal apa background dan latar belakang seorang kandidat tersebut, sehingga ketika sebuah perusahaan mengetahui latar belakang tersebut, perusahaan harus memutuskan dan menyesuaikan penempatan dan memberikan keputusan terhadap
kandidat yang akan bekerja di sebuah perusahaan. Slide berikutnya informasi yang diperlukan dalam analisis pekerjaan. Yang pertama, aktivitas kerja, perilaku manusia, mesin, alat-alat perlengkapan dan bantuan kerja, standar kerja, konteks pekerjaan, dan yang terakhir persyaratan manusia. Dari 6 poin ini adalah merupakan hal yang sangat diperlukan dalam melakukan analisis pekerjaan. Mengapa demikian? Karena dari ke-6 poin ini menyatakan bahwasannya sebuah analisis pekerjaan akan lebih mudah ketika seorang karyawan memenuhi dari ke-6 poin tersebut. Dan slide berikutnya, kegunaan informasi analisis pekerjaan. Yang pertama, perekrutan dan seleksi. Yang kedua, pemenuhan EEO. Yang ketiga, penilaian kerja. Yang keempat, kompensasi. Dan yang terakhir adalah pelatihan. Berikut adalah kegunaan informasi analisis pekerjaan. Jadi inilah adalah kegunaannya informasi analisis pekerjaan itu. Hal ini harus dilakukan secara efektif. Slide berikutnya melakukan analisis pekerjaan. Terdapat 6 langkah dalam melakukan analisis pekerjaan terhadap suatu pekerjaan. Step 1 yang memutuskan bagaimana Anda akan menggunakan informasi tersebut. Yang step 2 meninjau informasi latar belakang yang relevan terhadap bagian organisasi dan bagian proses. Dan yang ketiga, memilih posisi representatif. Step 4, menganalisis pekerjaan secara nyata. Step 5, memverifikasi informasi analisis pekerjaan dengan supervisor. Dan yang terakhir, mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Di slide berikutnya, sini kita akan review metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Berikut adalah metode-metodenya. Yang pertama, wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Yang kedua, melakukan pengisian kuesioner. Dan yang ketiga, melakukan catatan harian atau log peserta. Yang keempat, teknik analisis pekerjaan kuantitatif. Dan yang kelima ini kayaknya kuesioner analisis proses dan proses Departemen Tenaga Kerja. Slide berikutnya yaitu menulis deskripsi pekerjaan. Sini tertulis setidaknya mencakup beberapa hal antara lain. Yang pertama, identifikasi pekerjaan. Yang kedua, rangkuman pekerjaan. Yang ketiga, tanggung jawab dan tugas. Yang keempat, otoritas pemegang jabatan. Yang kelima, standar kinerja. Yang keenam, kondisi kerja. Dan yang ketujuh, spesifikasi pekerjaan. Nah, ini berikutnya menulis spesifikasi pekerjaan. Terdapat 4 poin. Yang pertama, spesifikasi untuk personel terlatih versus tidak terlatih, menetapkan kualitas seperti ciri-ciri fisik, kepribadian, minat, keterampilan penginderaan yang menyitrakan adanya potensi untuk melakukan pekerjaan tersebut atau untuk dapat dilatih. Yang kedua, spesifikasi berdasar penilaian. Ketiga, spesifikasi berdasarkan analisis statistik. Dan yang terakhir, berdasarkan matriks persyaratan pekerjaan. Slide berikutnya yaitu manajemen bakat. Di sini terdapat hanya 1 poin. Yang pertama, mengetahui dan keterampilan serta perilaku apa yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan pekerjaan tersebut. Pengetahuan dan keterampilan serta perilaku apa yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan pekerjaan tersebut. Jadi di sini lebih fokus kepada katakanlah product knowledge
yang harus dikuasai oleh seseorang untuk memenuhi sebuah pekerjaan tersebut. Sebagai contoh, pastry chef, seorang pastry chef harus melakukan representatif resep-resep yang telah di trial sebelum diimplementasikan kepada executive chef. Contohnya, seorang pastry chef harus menjelaskan jenis-jenis dessert apa saja yang cocok untuk di sebuah event. Dan seorang pastry chef harus menjelaskan product knowledge yang terdapat di dalam sebuah produk dessert tersebut, sehingga produk tersebut dapat di-approve untuk menjadi representatif kepada tamu. Lebih kurang seperti itu. Di sini contoh model kompensasi profit perusahaan sebagai manusia. Baiklah, di sini saya itu saja hasil review materi di chapter 4 versi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh.